Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Stambuk saya 180 250 501 069. Fakultas Ilmu Komputer dari jurusan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi yaitu sebuah data yang diolah menjadi berguna untuk orang lain dan membantu pengembalian keputusan dari ragam masalah yang ada. Adapun pengertian dari sistem informasi yaitu sistem yang dibentuk berupa komponen-komponen untuk mengelola data-data menjadi informasi dan memudahkan perhitungan dan mengefisiensi pekerjaan. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi memiliki contoh, yaitu ada 9 contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu e-learning, berikutnya e-banking, e-convention, sistem layanan mahasiswa, booking in online, video call, enterprise resource planning, transaction processing system. Transaction processing system menghasilkan berbagai informasi produk untuk pengguna internal maupun eksternal. Contohnya TPS, membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbaharui database yang digunakan perusahaan untuk diperoleh lebih lanjut oleh sistem informasi manajemen. Yang kedua, bagaimana konsep sistem informasi? Yaitu konsep bagaimana cara dari sebuah data menjadi sebuah informasi yang dimana informasi itu bisa membantu pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan. Konsep sistem informasi yaitu suatu sistem bisa mudah kamu dalam mencapai tujuan. Contohnya itu mengubah kabar buruk menjadi kabar baik. Teknologi informasi telah menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan bisnis dunia termasuk di Indonesia. Dengan mengoptimalkan manfaat dari informasi yang tepat, perusahaan dapat memangkas biaya yang besarnya sangat signifikan. Namun pemanfaatan informasi memiliki dua sisi. Jika perusahaan tidak bisa menggunakannya dengan tanpa, maka informasi akan membawa pada kematian. Yang ketiga, apa itu data informasi pengetahuan? Data informasi pengetahuan yaitu untuk menuju pada pengertian sistem informasi secara utuh. Diperlukan pemahaman yang tepat tentang konsep data informasi dan pengetahuan. Keterkaitan antara data informasi dan pengetahuan merupakan bahan utama yang diolah dalam sebuah sistem informasi. Adapun pendapat lain yang dinyatakan, data yaitu bagian paling dasar kecil dari karya manusia dan bersifat kaku, merupakan representasi dari fakta yang ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Misal, uang Dito di hari ini senilai Rp350. Contohnya angka banyaknya pengguna laptop Asus di Indonesia. Informasi yaitu hasil pengolahan dari data yang dapat memberikan gambaran lebih jelas terhadap sesuatu. Informasi bersifat dinamis. Semua orang memiliki tanggapan yang berbeda-beda pada suatu informasi. Misal, kondisi keuangan Dito dalam seminggu meningkat sebanyak 480%, padahal seminggu yang lalu dia mengalami defisit sebesar 24%.
Contohnya, jumlah pengguna laptop Asus di Indonesia. Pengetahuan, yaitu informasi yang interpretasikan dan integrasikan. Pengetahuan berasal dari pengetahuan informasi yang diserap dalam akal pikiran seseorang. Pengetahuan bersifat transenden. Misal, sepanjang pengetahuan saya, Tiro tidak pernah memiliki uang lebih banyak dibandingkan Arif. Contohnya, berdasarkan informasi jumlah pengguna, kita mengetahui laptop Asus di Indonesia adalah laptop terlaris di Indonesia dibandingkan laptop merek lain. Yang keempat, komponen yang membangun sistem informasi, yaitu perangkat lunak atau software atau program, sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Basis data atau database, sekumpulan tabel atau hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Contohnya yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, database, prosedur, personel, jaringan data. Adapun contoh lain yaitu input informasi, model informasi, output informasi, komponen data, basis data, komponen kontrol, knowledge word system, transaction processing system, offices automation system, input ataupun output. Nomor selanjutnya, sistem informasi dalam organisasi, yaitu sistem informasi yang berguna untuk menyajikan sebuah informasi guna memberikan fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan, dan adapun tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sebuah organisasi perusahaan. Berikut ini yang mencakup beberapa peran sistem informasi sebuah organisasi adalah memberikan kualitas data yang tersaji secara tepat waktu bagi para pengguna. Yang kedua, organisasi memakai sistem informasi guna memproses transaksi-transaksi dalam organisasi, mengembangkan perencanaan yang efektif guna mendukung pengembalian keputusan, guna perencanaan yang strategis, tujuannya guna mengembangkan strategi suatu organisasi, menyediakan bagi yang mengelola organisasi data maupun yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas organisasi, guna meneliti kebutuhan keterampilan sebagai pendukung sistem informasi. Contohnya yaitu SCM, supply chain management, OAS, yaitu offices automation system, ERP, enterprise resources planning, KWS, knowledge work system, ESS, eksekusi support system, express system, artificial intelligence, IMS, information management system, DSS, decision support system. Sekian dan terima kasih yang itu dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.